Holding BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney kembali menghadirkan ajang balap perahu motor internasional F1 Powerboat 23 Maret mendatang di Danau Toba, Sumatera Utara. InJourney siap mengulang kesuksesan F1 Powerboat pada tahun lalu. Ajang F1 Powerboat diharapkan akan memberi efek yang lebih besar mengingat tahun lalu dapat memberikan dampak ekonomi hingga 1,68 triliun rupiah. F1 Powerboat di Danau Toba menurut rencana akan diselenggarakan di Balige, Kabupaten Danau Toba, Sumatera Utara. Sebanyak 18 pebalap internasional dari 10 negara akan mengikuti event ini. InJourney juga akan menghadirkan event sampingan seperti kompetisi solo bolon antara kabupaten dan kompetisi Aquabike Indonesian Championship Series pertama. Ada pula festival budaya dan UMKM dan dimeriahkan musisi ternama. Seperti apa ajang internasional ini, kita telah terhubung dengan Direktur Pemasaran dan Program Pariwisata InJourney, Maya Watono, untuk mengetahui event internasional dari F1 Powerboat Danau Toba yang memasuki tahun kedua. Selamat siang Mbak Maya. Selamat siang Mas Juno, apa kabar? Ya, Mbak Maya, ini InJourney kembali digelar di Danau Toba dan apa yang melatar belakangi bagi InJourney kembali mendukung penyelenggaraan F1 Boat untuk kali kedua? Oke, terima kasih Mas Juno. Mungkin sedikit gambaran mengenai InJourney. Kami sebagai strategic holding BUMN di bidang pariwisata, pastinya salah satu KPI kami adalah untuk pengembangan destinasi. Karena itu untuk pengembangan destinasi kami membutuhkan katalis untuk traffic generation, dan event ini adalah sebagai pemantik untuk pengembangan destinasi. Dengan itu kami mengadakan event ini harus dengan sustainable effort yang beberapa tahun ke depan. Tahun lalu kita untuk pertama kali mengadakan di Danau Toba sebagai tuan rumah. Dengan itu kita tahun ini juga terus melakukan sustainable effort dan melakukan event-event itu berkelanjutan dan kembali menghosting sebagai tuan rumah F1 Powerboat Race, ajang internasional bergengsi. Ya, Mbak Maya, ini apa saja sebenarnya target dari multiplier effect yang akan diberikan atau dampak ekonomi bagi masyarakat dari ajang internasional F1 Powerboat? Ya, dampak ekonomi yang kami harapkan berkaca dari tahun lalu kita mendapatkan dampak ekonomi sebesar 1,68 triliun. Jadi pastinya kami harapkan untuk tahun ini dampak ekonominya lebih dari itu. Ekspektasi kami bisa di angka 2 triliun dan fokus ke dampak ekonomi daerah. Karena memang kita sadari bahwa pemerataan ekonomi di daerah ini sangat penting dan bisa didorong oleh pariwisata dan terutama event-event internasional. Dengan ini fokus kita di UMKM, lalu juga F&B, akomodasi di daerah ini, dan sustainable pembangunan berkelanjutan untuk infrastruktur, lalu akomodasi, facility ini yang akan kami fokuskan untuk tahun ini dan tahun-tahun ke depan. Ya, Mbak Maya, tadi saat jeda Anda menyampaikan bahwa ini sebagai season opener di Indonesia sebagai pembuka musim dari ajang F1 Powerboat Internasional. Lalu apa menjadi pembeda dari tahun sebelumnya? Tahun ini kita berkaca beberapa hal sih dari tahun lalu. Tahun ini pertama adalah cuaca. Tahun lalu kita mengadakan race ini di siang hari. Kami belajar juga dari ternyata memang di Danau Toba ini angin sangat berpengaruh ya, yang menyebabkan ombak yang cukup besar. Sehingga race kali ini kami adakan di pagi hari untuk F1 Powerboat karena butuh ketenangan danau. Lalu di siang hari kami mengadakan kejuaraan nasional untuk Aquabike Jet Ski. Ini adalah ajang nasional kejuaraan untuk menjadi road to international event Aquabike Jet Ski World Championship di akhir tahun. Jadi ada 2 kejuaraan. Lalu juga untuk race sendiri ada 2 kategori race kali ini yang berbeda dengan tahun lalu. Tahun lalu adalah Grand Prix, tapi tahun ini kita ada Grand Prix dan Sprint Race. Kalau sprint race ini seperti MotoGP ya, kita cepet-cepetan keliling danau 1 lap. Jadi 1 lap itu berapa menit untuk keliling sirkuit yang ada di Danau Toba. Jadi kita ada 2 tipe race, lalu kita juga ada kejuaraan nasional Aquabike Jet Ski, lalu kita menginjek cultural content yang lebih kental di tahun ini. Kita ada kompetisi solo bolon, which is kompetisi seperti Dragon Boat ya, tapi khusus untuk Danau Toba, Sumatera Utara, dan ini terbesar di Indonesia. Piala bergilir yang kami adakan, dan ini antusiasme dan animo dari masyarakat sangat luar biasa. Jadi cultural content seperti kompetisi solo bolon, lalu juga kita ada performance
nanti penari yang juga terbesar. Akan kita tampilkan tari-tarian dari 8 etnis dengan 300 penari lebih di sepanjang Marina Napitupulu. Jadi ini akan sangat kolosal sekali. Cultural event ini akan kami adakan sepanjang hari selama 2 hari, tanggal 2 dan 3 Maret. Dari tanggal 2 hingga 3 dan dari pagi hari masyarakat juga akan dihibur selain dengan ajang internasional powerboat juga ada ajang festival budaya bagi masyarakat. Lalu dari 10 negara partisipan atau 18 tim pebalap yang ikut serta sejauh mana bagaimana juga dengan kesiapan hingga akomodasi bagi acara ini berlangsung dengan baik, Mbak Maya? Ya, para rider sudah mulai berdatangan kemarin, lalu logistik juga sudah dari 2 minggu yang lalu berdatangan. Memang ini cukup challenging ya, kita tahu geografi di Indonesia dan terutama di Sumatera Utara dan Danau Toba ini cukup challenging, jadi memang logistik berdatangan ke Pelabuhan Belawan, lalu dengan kontainer belasan jam menuju ke lokasi, tapi itu semua sudah dilakukan, jadi kita sangat ready. Saat ini juga area race juga sudah siap, para riders akan mulai mencoba masuk ke danau dalam 2 hari ke depan, dan juga untuk akomodasi kami menyiapkan di area Balige, tapi juga ada di Samosir dan Parapat. Untuk akomodasi sendiri ini adalah sebenarnya good news untuk di daerah Danau Toba, karena dengan adanya event F1 Powerboat dan juga Aquabike Jet Ski tahun lalu, kita ada satu peresmian Hotel Bintang 5 di Samosir yang kami resmikan di minggu lalu. Lalu juga kita akan membangun hotel di Parapat Bintang 5, revitalisasi khas Parapat menjadi Hotel Bintang 5, dan juga di daerah Balige banyak sekali pertumbuhan akomodasi-akomodasi baru. Jadi kita lihat bahwa memang pertumbuhan ekonomi dari investor dan akomodasi di daerah Danau Toba ini sangat signifikan sejak adanya event yang dimulai dari Baik, dampak ekonominya juga akan dirasakan oleh masyarakat. Lalu terakhir, bagaimana harapan Anda terkait dengan ajang powerboat ini juga mengembangkan pariwisata bagi Indonesia? Ya, pastinya memang event berskala internasional seperti ini sangat berdampak signifikan, tidak hanya untuk daerah ekonomi, tapi juga untuk destination branding dan menjadi nation branding. Ini adalah dengan satu event kita ada 180 juta pasang mata melihat Danau Toba dan melihat Indonesia. Jadi ini adalah suatu awareness maupun branding value yang sangat luar biasa. Ini adalah form of creative marketing yang kami lakukan sebagai strategic holding BUMN pariwisata dan aviasi untuk meningkatkan awareness dari suatu destinasi. End resultnya pastinya adalah increase traffic wisatawan domestik maupun internasional, penambahan length of stay juga. Jadi yang tadinya mungkin sebentar ke Danau Toba bisa visit berbagai daerah di Danau Toba, dan juga pengembangan destinasi-destinasi baru di luar yang kita miliki saat ini seperti Bali. Jadi memang saat ini fokus kami ada di 5 destinasi super prioritas yang telah dicanangkan pemerintah, di mana salah satunya adalah di Danau. Ya, terakhir, untuk bagi penikmat juga terkait dengan sport aquabike atau powerboat F1 ini, bagaimana untuk bisa meraih tiket dan juga akomodasi ke sana, Mbak Maya? Pastinya kita akan ada penambahan flight selama periode 1 sampai 3 Maret. Jadi akan ada penambahan flight ke Bandara Silangit maupun Kuala Namu, lalu juga akomodasi tadi saya sampaikan ada di Balige maupun di Samosir dan Parapat. Jadi ada 3 lokasi untuk akomodasi. Kita ada penjualan tiket sudah rilis dari minggu lalu. Kita ada tiket di tribun maupun festival dari mulai angka 200.000 sampai 500.000 untuk di tribun dan festival, dan pastinya kita mengharapkan masyarakat berbondong-bondong, masyarakat Batak juga berbondong-bondong pulang kampung ke melihat ini, dan juga pastinya peningkatan wisatawan asing yang datang ke Danau Toba. Jadi kita sudah melihat trennya, pergerakannya cukup baik. Kita sudah ada improvement sekitar 10% dibanding tahun lalu dari sisi traffic wisatawan asing. Jadi kami juga hopeful dengan ini mungkin bisa 15-20% peningkatan. Dan tahun ke tahun akan terus meningkat untuk wisatawan asing yang berlibur ke Danau Toba. Baik, kita harapkan ajang F1 Powerboat ini sukses dan juga antusiasme warga yang menyaksikan ajang internasional Powerboat F1 ini juga berlangsung meriah. Terima kasih sekali lagi Direktur Pemasaran juga Program Pariwisata InJourney, Mbak Maya Watono telah berbagi bersama kami di Kompas Siang.